kedua adalah 10, suku ketiga adalah 50, suku keempat adalah 250, dan seterusnya. Dari barisan ini kita perhatikan dari 2 berubah menjadi 10 itu dikarenakan dikali dengan 5. 10 ke 50 dikali dengan 5. Begitu pula 50 ke 250 dikali dengan 5. Begitu seterusnya untuk barisan ini. Ini disebut sebagai contoh dari barisan geometri. Jadi barisan geometri itu suku selanjutnya diperoleh itu dari perkalian dari suku sebelumnya dengan angka yang sama dan tidak boleh dengan angka 0. Untuk rumus umum untuk menentukan suku ke n dari barisan geometri adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah terkait dengan deret geometri. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa deret geometri adalah penjumlahan dari barisan geometri. Jadi 2 tambah 10 ditambah 50 tambah 250 merupakan contoh dari deret geometri untuk penjumlahan 4 suku pertama. Berikut adalah rumus untuk menentukan deret dari geometri. Ya, untuk contoh soalnya silakan disimak video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ustazah punya beberapa contoh soal terkait barisan dan deret geometri. Yang pertama ada 2 bagian, ada bagian A dan bagian B. Tentukan pembanding dan suku kelima dari barisan geometri berikut ya. Jadi perlu juga sih kalau tidak diberikan penjelasan bahwa ini barisan geometri, silahkan dicek Ananda ya. Jadi kita cek 2 ke 6 itu dikali 3, 6 ke 18 itu juga dikali 3. Maka seterusnya akan dikali 3. Ini termasuk barisan geometri. Untuk mencari suku ke n atau suku ke berapapun, ingat untuk menggunakan rumus suku Kn yaitu rumus Arni ya, atau UN sama dengan A kali R, R-nya berpangkat N kurang 1. Jadi yang berpangkat N kurang 1 di sini adalah R. Di sini ternyata bukan cuma suku kelimanya yang dicari ya, tetapi ada kata pembanding. Pembanding di sini sama artinya dengan rasio. Jadi boleh kita tentukan bahwa rasionya adalah 3 ya, karena dikali 3 terus. Kemudian A itu adalah suku pertama, suku pertamanya adalah 2. Maka selanjutnya kita bisa menggunakan ini untuk menentukan suku ke-5. Boleh juga kalau Ananda mau hitung manual boleh ya. Jadi 18 dikali 3 nanti dapat suku ke-4, dikali 3 lagi nanti dapat suku ke-5. Jadi pembandingnya sudah dapat, pembandingnya adalah 3. Selanjutnya yang ditanyakan adalah suku ke-5. Jadi n-nya berarti U5 ya, suku ke-5. A-nya adalah 2, kemudian R-nya adalah 3, kita kasih kurung ya, supaya jelas bahwa 3 itu berpangkat. N kurang 1, N-nya 5 dikurangi 1 berarti sisa 4. Berarti 2 dikali 3 berpangkat 4. Kita cari dulu 3 berpangkat 4 itu berapa. Jadi 3 dikali 3 dikali 3 kali 3 nanti dapat 81. Ya, sisa kita kali 2 kali 81 itu adalah 162. Jadi suku ke-5 dari barisan ini adalah 162. Pembandingnya adalah 3. Next, bagian yang selanjutnya, bagian B. Mau ditentukan kembali pembandingnya atau rasionya. Jadi kita lihat dulu 4 ke 2 itu
dibagi 2, 2 ke 1 sama dibagi 2, 1 ke 1/2 juga sama dibagi 2. Makanya di awal pembahasan itu untuk menentukan R itu bisa juga dengan cara suku kedua dibagi dengan suku pertama. Suku keduanya berapa? 2. Suku pertamanya 4. Disederhanakan jadi 1/2. Betul, 1/2 itu tidak lain dari dari bagi 2 ya. Kali 1/2 itu sama dengan bagi 2. Jadi kalau ada yang tulis begini, kali 1/2 Ustazah, boleh juga. Kali 1/2 dengan bagi 2 itu sama. Jadi sudah dapat rasionya 1/2, sisa kita cari suku ke-5. Jadi kita masih pakai rumus Arni ya, AR berpangkat N kurang 1. Kita cari suku ke-5, berarti A-nya adalah 4, suku pertamanya 4, R-nya adalah 1/2. 1/2, N-nya 5 dikurangi 1 berarti 4. Ingat kalau ada pecahan berpangkat maka semua yang di dalam pecahan ini dipangkatkan. Jadi sama saja dengan satunya berpangkat 4, duanya juga berpangkat 4. Nanti dapat 4 dikali 1 berpangkat 4 ya 1, 2 berpangkat 4, 16. Ini bisa kita sederhanakan. 4 dibagi 4, 1, 16 dibagi 4, 4. Jadi 1/4. Selanjutnya itu terkait barisan geometri. Yang bagian yang kedua ada terkait deret geometri. Jadi perbedaannya deret geometri dengan barisan, kalau deret itu merupakan penjumlahannya. Jadi kalau ini dijadikan barisan berarti 3, 9, 27. Tapi karena ini deret maka 3 tambah 9 tambah 27 dan seterusnya. Dan ingat ya, untuk menentukan deret itu hasilnya biasanya terbatas sampai berapa suku saja ya. Contoh ini dari deret ini mau ditentukan S6. S6 artinya deret dari atau jumlah dari 6 suku pertama atau jumlah 6 suku pertama atau S6. Dari deret tersebut, di awal Ustazah sudah berikan ada 2 rumus yang bisa digunakan ya, tapi salah satunya saja ya. S di sini artinya deret ya, atau jumlah suku, berapa suku yang ingin dijumlahkan ya. Di sini ada bagian pertama, ada bagian kedua. Bagian pertama ini digunakan apabila rasionya itu terletak antara 0 dan 1. Jadi misalnya kalau rasionya 1/4, berarti dia pakai SN yang pertama. Kalau rasionya kayak nomor 1, 2, 3, berarti kita pakai yang ini. Karena rumus yang kedua itu digunakan apabila rasionya lebih besar dari 1. Jadi 1,5. Jadi intinya lebih besar dari 1. Oke, selanjutnya kita selidiki dulu deret ini rasionya berapa. Jadi bisa kita lihat 3 ke 9 itu dikali 3, 9 ke 27 itu juga dikali 3. Atau menentukan rasio bisa juga suku kedua dibagi dengan suku pertama. Jadi kita pakai SN yang kedua ya, karena rasionya adalah 3. Jadi karena rasionya 3, kita pakai rumus SN yang kedua. SN, di sini sudah diketahui bahwa yang ingin dicari jumlahannya adalah 6 suku pertama. Berarti kita ganti jadi S6. Kemudian A-nya atau suku pertamanya adalah 3. Kemudian dikali rasionya 3 berpangkat 6 dikurangi 1 ya. Ingat ya, yang dikurang 1 itu bukan pangkatnya, beda kalau yang rumus Arni ya. Kalau ini dipangkatkan dulu baru dikurangi 1 per R kurang 1, rasionya 3 dikurangi 1. Selanjutnya kita hitung, berarti 3
3 berpangkat 6 artinya 3 dikali 3 dikali 3 sampai 6 kali. Nah, nanti dapat 729. 729 kurang 1 per 3 kurang 1 atau langsung sajalah 2. Nah, di sini 729 kurang 1 728 bagi 2. Ini bisa dibagi ya, 728 dibagi 2 itu sisa 364. Nah, kemudian sisa 3 kali 364 nanti dapat 1092. Berarti ini adalah hasilnya. Jadi jumlah 6 suku pertama adalah 1092. Cukup. Terima kasih.